Bertahun-tahun setelah kematian penduduk setempat, Nabi Hizkil pun berjalan di kawasan ini. Ketika dirinya memasuki pintu gerbang pemukiman penduduk itu, ternyata ada ribuan tulang belulang manusia. Atas izin Allah, dirinya diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada sejumlah tulang tersebut untuk menyatu kembali. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita nonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada topik kali ini saya ingin membahas tentang kisah Nabi Hizkil yang menghidupkan 4.000 orang yang telah meninggal atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah menarik mengenai Nabi Hizkil yang diutus oleh Allah kepada kaum yang sudah meninggal dunia. Dalam bahasa Ibrani, beliau juga disebut dengan nama Yehezkiel. Dikisahkan bahwasanya sosok Nabi ini diperkirakan hidup di kisaran tahun 591 Masehi atau kurang lebihnya sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa serta hidup setelah masa Nabi Musa. Adapun makna dari kata Hizkil itu sendiri adalah Allah menyucikannya serta dianggap sesuai dengan sikapnya, di mana Allah sendiri seolah menjauhkannya dari perbuatan dosa. Menariknya, kisahnya sendiri tercantum dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Baqarah. Hanya saja sebagian dari masyarakat Bani Israel menganggap dirinya sebagai sosok yang sakit jiwa. Nabi Hizkil sempat hidup masa pemimpin setelah wafatnya Khalid bin Yufana. Lalu bagaimana kisahnya yang dianggap diutus kepada kaum yang sudah meninggal? Berkisah pada sebuah daerah bernama Dawir dan atau Azirat dalam bahasa Arab. Lokasinya sendiri terletak dekat negara Irak. Diketahui di wilayah tersebut terjadi wabah yang begitu mudah menular manusia dengan penyakit yang disebut saun. Kurang lebih, wabah tersebut sendiri dianggap sangat hampir sama dengan COVID-19, hanya saja jauh lebih mengerikan. Karena jika ada seseorang yang tertular di pagi hari, maka pada waktu sore atau malamnya langsung meninggal dunia. Penyakit tersebut semakin menular, banyak penduduk negeri ini yang meninggal dunia. Maka dari itu penduduknya yang sehat berinisiatif untuk hijrah. Hingga mereka menemukan lokasi yang cocok berupa lembah yang bersih dari wabah dengan jumlah yang sangat besar sampai 4.000 orang. Ketika itu masyarakat yang berhasil hijrah alias berpindah ke lembah mulai membangun peradaban baru. 4.000 orang yang mengungsi karena penyakit menular tersebut karena beranggapan mereka terbebas dari penyakit ini serta tidak akan tertular, serta beranggapan dapat hidup lebih lama karena berhasil keluar dari penyakit mematikan. Hingga sifat sombong ini berhasil dikalahkan dan ditegurkan oleh Allah saat diturunkannya 2 malaikat ke negeri tersebut. Diceritakan, 2 malaikat ini berteriak suaranya dengan keras hingga mampu memekakan telinga, membuat semua masyarakat yang ada di lembah ini meninggal dunia. Tapi juga ada versi cerita lain yang berkembang di masyarakat, yaitu ketika masyarakat mengungsi ke daerah ini, ada yang terinfeksi wabah yang berhasil luput dari pantauan. Bertahun-tahun setelah kematian penduduk setempat, Nabi Hizkil pun berjalan di kawasan ini. Ketika dirinya memasuki pintu gerbang pemukiman penduduk itu, ternyata ada ribuan tulang belulang manusia. Atas izin Allah, dirinya diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada sejumlah tulang tersebut untuk menyatu kembali. Begitu juga halnya pakaiannya kembali seperti semula. Lalu Allah tiupkan lagi ruh orang yang meninggal tersebut ke dalam tubuhnya. Masyarakat Dawidan ini kembali hidup, mereka akhirnya memberi seruan pujian kepada Allah. Akhirnya tulang-tulang yang kembali hidup ini memutuskan untuk kembali ke kampung halaman yang ditinggalkan karena wabah. Lalu mereka kembali wafat sesuai dengan ajalnya. Itulah kisah Nabi Hizkil yang menghidupkan 4.000 orang meninggal atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Yang kita petik ialah pada saat kita dibangkitkan dari kuburan, maka seperti inilah saudaraku. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, yang subscribe akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.